Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumidini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita senantiasa terus bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bertemu, belajar bersama, mengkaji hadis-hadis yang ada pada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebuah amal soleh yang kelak akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Bapak dan ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, kita masih pada pembahasan hadis yang ke-23, di mana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini. Maka supaya pembahasan kita bisa difahami, kita kembali bacakan hadisnya, kemudian kita lanjutkan pembahasan yang memang belum kita bahas. Sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwa ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Malik Al-Harith Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci atau taharah itu bagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah ya memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan lafaz subhanallah dan alhamdulillah itu mengisi, keduanya mengisi antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti nyata keimanan seseorang. Was-sabru dhiyaun, dan kesabaran adalah sinar atau cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, penolong bagi kita, atau sebaliknya Al-Qur'an bisa membinasakan kita. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia keluar pada pagi harinya untuk menjual dirinya, famu'tikuha aw mubikuha. Ada yang membinasakan dirinya, ya, ada juga yang dapat membebaskannya dari siksa api neraka. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kepada pembahasan was-sabru dhiyaun. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas sedikit terkait dengan masalah kesabaran. Nabi SAW mengatakan was-sabru dhiyaun. Kesabaran itu adalah cahaya atau sinar. Sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa di sini Nabi SAW ketika menyebutkan sholat, Nabi menggunakan kata nur,
cahaya. Tapi ketika sabar, Nabi menggunakan kalimat dhiya. Walaupun maknanya sama-sama cahaya, sama-sama sinar, namun tentu ada alasannya kenapa Nabi mengatakan was-salatu nurun, ya, was-sabru dhiyaun. Nah, sebagaimana kita jelaskan juga kemarin bahwa di antara definisi sabar adalah habsun nafsi amma yajibu sabru anhu wa alaih. Sabar itu adalah menahan diri dari sesuatu yang memang diwajibkan kita untuk sabar. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa sabar itu ada berapa? Ada 3. Ya, sabar itu ada 3. Yang pertama, sabrun ala ma'siyatillah. Seseorang sabar untuk menahan dirinya dari kemaksiatan. Apa yang dimaksud sabar dari kemaksiatan? Bimakna antah bisa nafsaka an fi'lil muharram hatta ma'a wujudis sabab. Ya. Yang dimaksud dengan sabar daripada kemaksiatan adalah kita menahan jiwa kita, menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sebab-sebab, ya, yang memudahkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Artinya di saat ada potensi kita untuk melakukan maksiat, kemudian kita tahan jiwa kita tahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, maka itulah yang dimaksud dengan sabar terhadap kemaksiatan. Sebagaimana diberikan contoh di sini, ya, seseorang yang tiba-tiba hawa nafsunya mengajak untuk berzina, na'udzubillah. Kemudian dia berusaha untuk melawan dirinya, akhirnya apa? Dia bisa terbebas. Nah, ini yang dimaksud dengan sabar di atas kemaksiatan. Sebagaimana ini terjadi pada kisah siapa kemarin? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia diajak oleh Imra'atul Aziz, ya, dalam satu kondisi di mana Nabi Yusuf alaihissalam sudah sangat berpotensi untuk melakukan perzinahan dengan Imra'atul Aziz, ya, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga kesabaran beliau melawan hawa nafsunya untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan taufik kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk terbebas dari godaan perzinahan. Di sini juga ada pelajaran penting bahwa kadang ketika kita dihadapkan, ya, mungkin dengan perbuatan haram yang lain, kita kadang masih bisa untuk melawan. Ya, mungkin ada orang dihadapkan dengan uang ratusan juta untuk korupsi, mungkin dia bisa lawan. Atau orang dihidangkan, ya, makanan yang haram, dihidangkan minuman yang haram, mungkin masih bisa lawan. Tapi kalau urusan wanita, terkadang ini berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji kesabaran siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Karena memang ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, ya, godaan wanita itu berat. Lihat, sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa makarnya wanita itu lebih besar dibandingkan wakarnya syaitan. Ya. Apa kata Allah? Ketika Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makarnya syaitan, gangguan syaitan itu lemah. Tapi ketika Allah menyebutkan makarnya wanita, apa kata Allah? Inna kaidakunna 'adzim. Makarnya wanita itu besar. Makanya tidaklah salah ketika Nabi SAW mengatakan, ya, fa inna awwala fitnati bani Adam kanat fin nisa. Sesungguhnya ujian terbesar bagi anak Adam adalah ujian terhadap para wanita. Artinya banyak di antara kaum muslimin yang bisa lepas dari ujian-ujian yang lain. Tapi kalau ujian wanita, tidak semua orang mampu untuk lepas daripada ujian wanita. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, Nabi mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Ya, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalanku fitnah, cobaan yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki daripada fitnah wanita. Berapa banyak seorang laki-laki yang gagah badannya, yang pintar akalnya, pada akhirnya tunduk di hadapan seorang wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji
bagaimana perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam sehingga Allah angkat derajatnya karena dia sabar dalam menahan dirinya untuk terjatuh kepada kemaksiatan. Dan fitnah wanita, fitnah yang berat ujiannya bagi laki-laki. Artinya kenapa saya sampaikan ini bapak-bapak sekalian? Ini sebagai pelajaran penting bagi kita. Terlebih di zaman saat ini, godaan wanita-wanita itu lebih berat bagi laki-laki. Berapa banyak orang yang awalnya lurus agamanya rusak hanya karena godaan seorang wanita. Ya, makanya para ulama terdahulu mereka sangat berhati-hati terhadap fitnah wanita. Kita lihat bagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, silahkan kau suruh aku menjaga rumah mewah penuh harta melimpah, namun jangan kau suruh aku untuk menjaga seorang wanita yang tidak halal bagiku meskipun berupa budak hitam yang legam. Ini sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau katakan, silahkan suruh aku jaga rumah mewah penuh harta melimpah, aku mungkin bisa jaga. Tapi ketika engkau suruh aku menjaga seorang wanita yang tidak halal bagiku, walaupun dia seorang wanita yang hitam legam, ya, aku tidak mampu. Artinya apa? Ini pelajaran bagi kita para lelaki, tidak bermudah-mudahan dengan wanita yang bukan mahram kita. Ya, berapa banyak naudzubillah kasus perselingkuhan berawal dari kedekatan, ya, seorang laki-laki mungkin dengan teman kerjanya di kantor, ya, mungkin karena terlalu dekat, ya, komunikasinya dengan wanita yang bukan mahramnya, sehingga apa? Betapa banyak laki-laki yang terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sa'id ibn Musayyib mengatakan satu perkataan yang sangat luar biasa, padahal saat itu beliau berumur 84 tahun. Dan itu dalam keadaan matanya buta. Apa kata beliau? Ya, saking takutnya beliau dengan fitnah wanita, tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutanku terhadap fitnah wanita. Padahal beliau ketika mengatakan ini dalam usia 84 tahun, yang artinya mungkin secara syahwat sudah sangat lemah dan matanya pun buta, sehingga apa? Untuk melihat wanita mungkin ya sangat kecil potensinya, tapi beliau takut. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa fitnah wanita ini besar. Hendaklah setiap kita para laki-laki bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang pada posisi seperti ini, ya, pada posisi di mana potensi untuk melakukan kemaksiatan, kemudian dia sabar menahan dirinya untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan, ya, di akhirat kelak, ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya rajulan da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki, seorang pemuda, ya, yang diajak untuk berbuat perzinahan dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan, memiliki paras yang cantik, yang jelita, kemudian dia mengatakan inni akhafullah. Ini yang pertama, ya, sabar di atas kemaksiatan. Kemudian yang kedua, as-sabru atau sabrun ala taatillah, sabar di atas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yahbisal insanu nafsahu ala taah, di mana seseorang menahan dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karajulin arada an yusalli, seperti seorang yang awalnya ingin sholat, kemudian tiba-tiba datang rasa malas, ya, atau datang rasa ngantuk, atau tiba-tiba ada makanan yang sebetulnya tidak perlu dia makan, atau tiba-tiba datang kawan-kawan tongkrongannya pada sudah waktu sholat, kemudian dia lawan dirinya untuk meninggalkan hal-hal yang tadi, maka orang-orang seperti ini dia telah sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillah, sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala secara tabiat manusia ada yang dia sukai, ada yang tidak dia sukai. Maka seseorang yang sabar ketika ditimpa musibah, seseorang yang sabar ketika Allah uji dengan sebuah cobaan, maka orang-orang seperti ini berarti sabar dalam menerima takdir Allah. Terlebih ketika mungkin kita diuji dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai.
Ya, seseorang dikatakan sabar terhadap takdir Allah ketika dia hilangkan dalam dirinya dua hal. Yang pertama adalah at-tasakhut al-qalbi, marah yang timbul dari hati. Artinya orang dikatakan sabar kalau hatinya menerima akan takdir Allah. Kalau di hatinya ada ketidakterimaan, berarti menunjukkan ketidaksabaran dia. Atau at-tasakhut ya al-qauli, kemarahan yang dia ungkapkan dengan ucapan. Ya, mungkin dia tidak terima dengan takdir Allah, keluar ucapan-ucapan, kenapa Allah berikan saya ujian seperti ini, kenapa Allah ambil dia, kenapa Allah tidak ambil nyawa saya terlebih dahulu. Ini kan kata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran seseorang ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tasakhut al-fi'li. Rasa kemarahan, ketidaksabaran ditunjukkan dengan perbuatan. Seperti perbuatan orang-orang yang melakukan ya ketika ditinggal mati orang-orang yang dia cintai, dia pukul-pukul wajahnya, dia tampar wajahnya, dia sobek-sobek bajunya, ya. Ini dilarang di dalam syariat kita. Seseorang dibolehkan bersedih ketika mungkin kehilangan orang yang dia cintai. Sebagaimana Nabi pun pernah bersedih ketika kehilangan anaknya Ibrahim. Nabi menangis. Dan menangisnya seseorang ketika ditinggalkan oleh orang yang dia cintai bukan berarti tidak sabar. Nah, ini juga perlu kita bedakan. Bukan berarti ketika seorang menangis di saat ditinggal orang yang dia cintai berarti menunjukkan ketidaksabaran, tidak. Nabi pun pernah menangis. Bahkan sampai-sampai Nabi sangat bersedih ketika kematian putranya siapa? Ibrahim. Apa kata Nabi SAW? Al-qalbu yahzan. Hati ini sangat bersedih, kata Nabi SAW. Wal ainu tadma. Air mata ini mengeluarkan air mata yang bercucuran. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tetapi kata Nabi, aku tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Rabb kami. Ya, wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya berpisah dengan engkau wahai Ibrahim adalah sesuatu yang menyedihkan. Artinya Nabi menangis, tidak masalah. Tapi yang dilarang adalah keluar kata-kata yang di sana mengandung kata-kata ketidakridhoan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlebih saya sampaikan untuk para ummahat, ibu-ibu sekalian. Karena biasanya ibu-ibu lah yang sering ekspresinya berlebihan ketika ditinggal orang yang dia cintai. Maka seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang salihah, ya, ketika dia mendapatkan ujian, jaga dirinya untuk tidak mengucapkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seakan-akan kita memang tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dikatakan ridha dengan takdir Allah ketika dia menjauhkan sesuatu amarah yang muncul dari mulutnya, amarah yang muncul dari hatinya, dan amarah yang muncul dari perbuatannya. Itu dikatakan seseorang sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan bahwa tingkatan tertinggi pada sabar itu adalah ridho. Ya. Jadi ada tingkatan tertinggi daripada sabar, yaitu apa? Ridho. Wa hunaka martabatun fawqa sabri wa hiya ridho. Ya, ada tingkatan yang paling tinggi dari sabar, yaitu apa? Ridho. Ya. Akmalu halan minas sabri ala aqdarillah. Sabar itu lebih tinggi, ridho itu lebih tinggi kedudukannya daripada sabar. Pertanyaannya, apa perbedaan sabar dan ridho? Kan begitu. Para ulama menjelaskan al-farqu ya baina as-sabir war-radhi, perbedaan antara orang yang sabar dan orang yang ridho. Kalau orang sabar itu qad ta'allama qalbuhu wa hazina wan kasar. Orang sabar itu masih ada apa? Hati yang terluka, atau masih sedih, atau mungkin masih ada bekas kesedihannya. Itu orang sabar. Ketika dia diuji dengan satu musibah, dia berusaha untuk tidak mengatakan perkataan yang dimurkai Allah, tidak berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang dapat dibenci oleh Allah, tapi masih berbekas rasa sedihnya. Itu sabar. Kalau ridha, hatinya sudah nerima. Ya. Sedihnya mungkin hanya waktu sebentar, kemudian dia sudah terima. Ya. Terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, untuk mencapai derajat ridho ini tidak mudah. Tidak semua orang diberikan taufik sampai pada derajat apa? Ridho. Makanya para ulama mengatakan inna sabra wajibun war ridho mustahab. Sabar itu hukumnya wajib, tapi ridho hukumnya sunnah. Artinya apa? Kita dituntut untuk apa? Sabar. Kalau kita bisa ridho, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita sulit untuk mencapai yang namanya derajat apa? Ridho. Terlebih mungkin yang meninggalkan kita orang yang selama ini berjasa bagi kita, yang meninggalkan kita orang yang sangat kita cintai, berat. Ya, tapi kalau kita bisa sampai pada tahapan ridho, ini luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana yang lebih afdol dari 3 tadi? Kan sabar itu ada 3. Sabar kepada meninggalkan kemaksiatan, sabar melaksanakan ketaatan, sabar terhadap takdir Allah. Dari 3 ini mana yang paling besar pahalanya? Dan mana yang paling afdol? Maka para ulama menjelaskan, min haitsu huwa sabira fal afdal as-sabru 'ala ta'ah. Ya. Kalau kita mengacu kepada esensi daripada sabar itu sendiri, maka yang terbaik adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa alasannya? Li'anna ta'ata fahiya habsun nafs. Karena untuk melaksanakan ketaatan, yang pertama kita lawan dulu diri kita kan, dari masa malas, ya, ngantuk, nggak sabar, kan kita lawan tuh. Ditambah apa? It'abul badan. Dalam melaksanakan ketaatan itu membuat badan kita capek, betul atau tidak Pak? Kita sholat, puasa, zakat, umroh, haji, itu ibadah-ibadah yang melelahkan. Sehingga terkumpul 2 hal. Satu, kita harus lawan hawa nafsu kita untuk kita hilangkan supaya kita melaksanakan ketaatan. Yang kedua, ada usaha dari badan kita yang melelahkan. Jadi kalau dari esensi sabarnya, dari 3 ini yang paling terbaik apa? Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian amma min haitsus sabir. Nah, sekarang dari sisi orang yang sabarnya, kalau tadi esensi perbuatannya, sekarang dari pelakunya, maka di sini dilihat dari sisi bebannya. Ya, ahyanan takunu mu'ana sabr 'alal ma'siyah asyad minal mu'ana as-sabr 'ala ta'ah. Ya, terkadang beban kesabaran terhadap meninggalkan kemaksiatan itu lebih besar bebannya daripada melaksanakan ketaatan. Contoh, ya, seseorang sudah disiapkan khamar di depan dia, ya, atau tadi ada seorang wanita yang kedudukannya tinggi, cantik jelita, dia mengajak kita kepada perbuatan zina, na'udzubillah. Ya, di sini bebannya apa? Besar. Terlebih ketika potensi untuk bermaksiat itu apa? Besar. Maka di sini kesabaran meninggalkan kemaksiatan lebih baik dibandingkan melaksanakan ketaatan. Ya. Karena kalau kita melaksanakan sholat, ya mungkin 2 rakaat nggak terlalu capek. Tapi kalau sudah berkaitan dengan meninggalkan kemaksiatan yang di situ sudah potensinya besar, ya, dihidangkan sesuatu yang diharamkan, ya, dihidangkan minuman yang diharamkan, kita perlu apa? Mujahadah di situ. Maka dalam hal ini, ya, orang yang sabar meninggalkan kemaksiatan itu lebih afdal dibandingkan apa? Orang yang melaksanakan ketaatan. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, Nabi SAW mengatakan was-sabru dhiyaun. Sabar itu adalah cahaya, sinar. Kita kemarin jelaskan, ya, kenapa sabar itu menggunakan dhiya bukan nur. Ya, karena memang sabar itu penuh perjuangan. Ya, dhiya itu adalah sinar yang dihasilkan dari sesuatu yang panas. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwa sabar itu hararah wa mururah. Panas, sabar itu adalah sesuatu yang panas dan sesuatu yang getir atau pahit. Orang bisa sabar setelah dia melawan dirinya dari apa? Kesulitan hidup. Maka Nabi menggunakan was-sabru dhiyaun. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran, Allah tidak mengatakan ketika berbicara tentang matahari, Allah nggak mengatakan matahari itu sinarnya pakai nur. Allah mengatakan ja'ala syamsa dhiya'a. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar. Kenapa? Karena sinar matahari itu akibat efek apa? Panas.
Lihat bagaimana ini menunjukkan ya bahwa apa yang keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini wahyu dari Allah. Ya, artinya Nabi memilih kata-kata yang tepat dan setiap kata itu mengandung makna. Nah, inilah diantara juga mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu diberikan mukjizat namanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu Nabi berkata kata-kata yang pendek, ringkas, padat, tapi maknanya luas. Nah, ini diantara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair, as-sabru mithlu ismihi. Sabar itu seperti namanya. Murrun madaqatuhu. Pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahalla minal asal. Akan tetapi setelahnya sabar itu lebih manis daripada madu. Ya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, Nabi mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela bagi kita atau justru bisa mencelakakan kita. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dalam perkara ini perlu kita perhatikan agar Al-Qur'an tidak menjadi hujjatun alaina. Jangan sampai Al-Qur'an ini menjadi justru yang mencelakakan kita. Nah, di sini para ulama ketika menjelaskan Al-Quran, maka mereka biasanya memulai dengan definisi Al-Quran itu sendiri. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita yang berakidahkan dan bermanhajkan ya ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini bahwa di antara definisi makna Al-Quran adalah kalamullahi al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Yang mana Allah mensifati Jibril alaihi salam sebagai utusan Allah yang mulia dan maha perkasa. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, innahu laqaulu rasulin karim. Kata Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia? Jibril alaihi salam. Dzi quwwatin inda dzil arsyil makin. Malaikat yang memiliki kekuatan. Dan kita tahu bahwa di antara sifat Jibril alaihi salam sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi, bahwasannya dia memiliki 600 sayap. Satu sayapnya saja ketika dibentangkan maka menutupi ufuk barat dan ufuk timur, sehingga tidaklah aneh ketika Jibril menampakkan wujud aslinya kepada Nabi. Ketika Nabi menerima wahyu yang pertama, Nabi ketakutan. Sampai-sampai Nabi pulang ya dalam keadaan apa? Menggigil. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan dathiruni kepada siapa? Khadijah istrinya. Ya, minta diselimuti saking takutnya melihat sosok siapa? Jibril alaihi salam. Ya, Allah sampaikan tentang sifat Jibril, dzi quwwatin 'inda dzil arsyil makin. Jibril itu ya orang yang memiliki kekuatan ya diturunkan dari sisi Rabb yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an, maka Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari sisi Rabb yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an diturunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia. Siapa? Jibril alaihi salam. Allah turunkan Al-Qur'an kepada nabi yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an Allah turunkan pada bulan yang paling mulia. Bulan apa? Ramadan. Allah turunkan Al-Quran pada malam yang paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Dan Allah turunkan Al-Quran kepada umat yang paling mulia, yaitu umat Nabi Muhammad SAW atau umat Islam. Maka setidaknya terkumpul 6 kemuliaan pada Al-Quran. Maka para ulama mengatakan, siapapun yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, siapapun yang menyibukkan hidupnya dengan Al-Quran, siapapun yang dekat
dengan Al-Quran, baik itu mempelajarinya dan mengamalkannya, maka Allah pasti akan muliakan hidupnya. Ini satu kaidah. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, dia muliakan Al-Quran, dia pelajari dan amalkan Al-Quran, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan hidupnya. Maka apa kata Nabi SAW? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, pasti hidupnya Allah muliakan. Itu sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala, Pak. Karena terkumpul paling tidak ada 6 kemuliaan di dalam Al-Quran tadi. Maka tidak ada sejarahnya orang yang memuliakan Al-Quran Allah binasakan hidupnya, nggak ada. Orang yang dekat dengan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, pasti Allah akan muliakan hidupnya. Sebagai bentuk motivasi untuk kita semua, saya teringat sekali ketika kita belajar di Madinah, itu kita setiap sore ada halaqah Al-Quran di Masjid Nabawi. Salah satu pengajar Al-Quran di halaqah kami saat itu, dia aslinya orang Pakistan. Saya ingat sekali sampai saat ini nasihat beliau. Dia mengatakan, kalau bukan karena Al-Quran, saya tidak bisa duduk mengajar di Masjid Nabawi, kata beliau. Dia bilang apa? Al-Quran lah yang mengubah hidup saya. Al-Quran lah yang menjadikan hidup saya mulia, dia bilang. Kemudian dia ceritakan kepada kami saat itu di Masjid Nabawi, dia bilang, antum tahu anak dulu tuh siapa? Kata dia. Saya ingat sekali. Ya. Dia bilang, saya ini hanya seorang TKI yang mungkin diremehkan orang. Saya datang ke Saudi ini untuk bekerja. Ya. Tapi saya punya semangat untuk belajar Al-Quran. Ya. Kemudian dia bilang, akhirnya saya coba daftar ke Universitas Islam Madinah. Ternyata Allah kabulkan. Kemudian saya pelajari Al-Quran. Saya pelajari Al-Quran, saya hafal Al-Quran. Ya, saya selesaikan hafalan saya 30 juz. Ternyata dengan itu Allah muliakan saya bisa mengajar di Masjid Nabawi. Dia bilang tidak ada kemuliaan bagi saya kecuali saya bisa mengajar di tempat di mana dulu Nabi SAW mengajar para sahabatnya, dia bilang. Dan Allah muliakan hidup saya. Saya bisa tinggal di Saudi, saya bisa tinggal mengajar di Masjid Nabi SAW. Saya bisa sholat 5 waktu di sini, semuanya karena kemuliaan Al-Quran, dia bilang. Dan Al-Quran yang merubah hidup saya. Maka tidak salah, Masya Allah, tabarakallah, ya, beliau mengajar kami cukup keras. Ya. Bahkan saya ingat sekali, ya, untuk belajar surat Al-Fatihah itu bisa 20 kali pertemuan, tetap aja ada yang salah. Ya. Saking beliau ingin menguji mental kita. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan muliakan, kata beliau. Itu nasihat yang selalu saya ingat, ya, dari beliau. Dan beliau rasakan, saya bisa seperti ini dulu, saya seorang TKI yang mungkin diremehkan oleh orang lain. Ya, orang akan menganggap saya menganggap saya sebelah mata. Tapi ketika Allah dekatkan saya dengan Al-Quran, Allah muliakan hidup saya. Ini mungkin satu di antara banyak contoh, satu di antara banyak, ya, kisah yang itu bisa memotivasi diri kita. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah pasti akan muliakan hidupnya. Itu pasti, bapak-bapak sekalian. Maka jangan lepaskan diri kita dari Quran. Paling tidak dalam sehari, jadikan Al-Quran sebagai rutinitas kita untuk membacanya. Ya, jangan kita sia-siakan 24 jam dalam sehari semalam, kemudian kita tidak baca Al-Quran. Ya, paling tidak kita bisa baca 1 surat, alhamdulillah. Tidak bisa beberapa ayat. Yang penting setiap hari jadikan Al-Quran sebagai rutinitas kehidupan kita. Oleh karenanya nanti akan kita jelaskan, bapak-bapak sekalian, seperti apa Al-Quran yang akan menjadi penolong bagi kita. Ya. Kemudian di sini, ya, mu'allif rahimahullah menjelaskan agak lebih detail terkait dengan pemahaman sebagian kelompok terhadap Al-Quran. Di antaranya Al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah, di mana dua kelompok ini meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi apa? Makhluk. Dan ini pemahaman yang batil. Ya, Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Lafzuhu wa ma'nahu. Lafaz dan maknanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda nanti dengan hadis qudsi. Para ulama membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Quran.
Sebagian para ulama mendefinisikan hadis qudsi itu lafadznya dari Allah, maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi kita baca tidak mendapatkan keutamaan seperti Al-Qur'an. Kita tahu kalau kita baca Al-Qur'an keutamaannya apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kita baca alif lam mim, maka kita mendapat 30 kebaikan. Berbeda dengan hadits qudsi. Hadits qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sama dengan Al-Qur'an. Karena hadits qudsi itu lafadznya dari Allah, maknanya dari Nabi. Adapun Al-Qur'an lafzuhu wa ma'nahu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Nah. Adapun orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Maka hada qaulun batil. Ini adalah perkataan yang batil. Amma qaulus salaf wa ahlu sunnah fil Qur'an, adapun perkataan salaf dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sini dijelaskan panjang lebar terkait dengan pendapat-pendapat mereka, namun tidak kita jelaskan secara detail. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita berbicara tentang keutamaan Al-Quran, banyak sekali. Ada satu kitab yang sangat bagus, ya, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu Fadhailul Quran. Di situ dijelaskan oleh beliau tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Namun juga tidak kita jelaskan karena ini juga sangat panjang pembahasannya. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, Nabi mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penolong bagi engkau, atau justru Al-Quran akan menjerumuskan kita na'udzubillah ke dalam api neraka. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan Al-Quran bisa menjadi penolong bagi kita? Kan begitu. Nah, Al-Quran akan bisa menjadi penolong bagi kita idza qumta bima yajibu lahu min nasihatin, yaitu ketika kita melakukan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Artinya kita melaksanakan isi kandungan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran akan menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam api neraka ketika kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang karena kitab ini, karena Al-Quran, dan Allah akan menjatuhkan, ya, membinasakan seseorang karena kitab ini juga. Artinya Al-Quran akan menjadi hujjah bagi kita ketika kita baca, kita hafal, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Al-Quran akan menjadi penyebab dimasukkannya seseorang ke dalam api neraka ketika mereka tidak mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Atau mungkin mereka hanya pilih-pilih mana yang sesuai dengan keadaan saya, mana yang sesuai dengan hawa nafsu saya, itu yang saya lakukan. Yang tidak sesuai saya tinggalkan. Nah, ini tidak bisa. Kalau kita dikatakan sebagai seorang Islam, seorang mukmin, seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk melakukan syariat Allah secara menyeluruh, tanpa kita pilih-pilih. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apa kata Allah? Tidak pantas, kata Allah, seseorang yang mengatakan saya orang mukmin, saya orang Islam, kemudian dia pilih-pilih syariat. Oh, ini cocok nih bagi saya, yang cocok saya kerjakan, yang tidak cocok saya tinggalkan. Gak bisa. Kalau kita sudah mengatakan saya Islam, saya orang yang beriman, maka kita harus secara kafah, harus secara sempurna mengerjakan apa yang sudah menjadi syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, seseorang yang mengerjakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah
wa atu az-zakah. Ya, dirikanlah salat, tunaikan zakat. Maka kalau kita ingin jadikan Al-Qur'an sebagai penolong kita, maka kita lakukan, aplikasikan firman Allah di dalam Al-Qur'an, misalkan salat. Ya, kita lakukan salat di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita tunaikan zakat ketika kita mampu untuk menunaikannya. Kan begitu. Dan ayat-ayat yang lain terkandung di dalam Al-Quran terkait dengan perintah ataupun larangan. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa. Kata beliau, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna dan ingin agar Quran menjadi penolong bagi kehidupan kita, maka disinilah pentingnya kita belajar, Pak. Ya, pentingnya kita belajar Al-Quran, pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Supaya apa? Ketika kita beramal, kita kaitkan semua amal kita dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Contoh, seseorang akan mendapatkan pahala besar ketika dia niatkan, misalkan dia berwudu, ya, kemudian dia berwudu, kemudian dia niatkan dalam hati, ya Allah, saya berwudu ini dalam rangka melaksanakan perintah Engkau di dalam Al-Quran. Bukankah Engkau berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka orang yang selalu menghadirkan seperti ini di dalam hatinya, ya Allah, saya wudu ini karena saya mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran tentang perintah wudu. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Pahala satu, pahala melaksanakan ketaatan. Kedua, dia melaksanakan perintah Allah. Ketiga, dia melaksanakan apa yang menjadi petunjuk dari Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah dikatakan oleh para ulama pentingnya selalu menghadirkan niat. Dan pentingnya kita menghadirkan bahwa setiap amal yang kita lakukan, kita niatkan, ya Allah, saya ini sholat karena mengamalkan firman Engkau, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kita bisa menghadirkan niat-niat seperti ini ketika kita belajar atau kita tidak belajar? Belajar kan? Bapak tidak bisa, nggak tahu, ya Allah, saya mau sholat, kemudian kita sholat sebagai rutinitas saja. Tapi kalau kita mau sholat kemudian kita niatkan, ya Allah, saya sholat ini karena dalam rangka mengamalkan firman Engkau, ya Allah, di dalam Al-Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kan indah, Pak. Kemudian Bapak mau apa misalkan? Mau ibadah haji dan umrah. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada. Kemudian antum bilang, ya Allah, saya keluarkan harta saya keluarkan uang saya ini untuk ibadah haji dan umrah karena dalam rangka mengamalkan firman Engkau, ya Allah, di dalam Al-Quran. Gitu kan? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti inilah yang hendaknya dilakukan seorang mukmin ketika akan melakukan setiap amal kebaikan. Ingat dalilnya di dalam Al-Quran. Kita nggak mungkin tahu dalil kecuali belajar. Nah, disinilah fungsinya kita belajar, bapak-bapak sekalian. Ya, saya selalu sampaikan bahwa disinilah nikmatnya kita, Allah berikan kesempatan duduk di majelis ilmu, sehingga ibadah kita itu semuanya berdasarkan apa? Dalil. Ibadah kita semuanya berdasarkan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran atau dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Termasuk antum sekarang duduk di majlis ilmu. Ya Allah, saya niatkan saya duduk di majlis ilmu karena mengamalkan firman Engkau. Ya, tentang pentingnya belajar. Wa maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pahala kita makin besar. Inilah yang dikatakan oleh para ulama tentang pentingnya menghadirkan niat yang baik dalam setiap ketaatan kita. Ya, berapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amal yang besar jadi kecil gara-gara niat. Dan niat ini akan semakin bernilai pahalanya ketika kita landaskan dengan ilmu. Ini penting bapak-bapak sekalian. Ya, makanya berusaha semaksimal mungkin. Ya Allah, saya belajar ini tujuannya apa? Untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri saya dan menghilangkan kejahilan yang ada pada orang lain. Sehingga saya berharap, ya Allah, bahwa setiap ibadah yang saya lakukan ini sesuai dengan petunjuk Engkau dan petunjuk Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Kan indah, Pak, kalau setiap ibadah kita ini berdasarkan dengan apa? Dalil, berdasarkan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, hendaklah setiap kita berharap pahala dari Allah dengan mengembalikan bahwa saya melakukan perintah ini karena
Engkau memerintahkannya di dalam Al-Quran ya Allah. Aku melakukan perintah ini karena ada perintahnya dari Rasul Engkau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Masya Allah Pak, ibadah kita ini simple. Jadi sekali lagi bahwa konsep ibadah seorang muslim itu simple. Ada perintahnya, lakukan. Tidak ada, tinggalkan. Gak usah kita buat sesuatu yang memang Nabi tidak pernah perintahkan, kan begitu? Ya, karena Islam ini sudah sempurna, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Makanya kalau sekiranya ada seseorang yang melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan dia menuduh bahwa Nabi itu khianat. Seakan-akan kita menuduh bahwa syariat ini belum sempurna. Ya, masih banyak ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi yang belum kita kerjakan. Untuk apa kita membuat sesuatu ibadah yang memang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga Masya Allah Pak, kalau kita ibadah ya sesuai dengan petunjuk Nabi, tenang hati kita Pak. Ya, karena kita beribadah berdasarkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, Nabi mengatakan kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu. Setiap manusia keluar pada pagi harinya untuk menjual dirinya. Apa yang dimaksud dengan menjual dirinya? Di sini wahada min babi darbil matsal. Ya, Nabi mengatakan ini sebagai bentuk permisalan. Ada orang-orang yang keluar di pagi harinya untuk menjual dirinya agar dia terbebas dari api neraka. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang keluar di pagi harinya melaksanakan ketaatan kepada Allah, tujuannya agar dia terbebaskan dari api neraka. Tapi ada juga orang yang keluar di pagi harinya menjual dirinya tapi justru untuk membinasakan dirinya, yaitu orang-orang yang keluar dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan famu'tikuha au mubikuha. Ada orang yang keluar tujuannya untuk membebaskan diri dari api neraka, ada orang yang keluar justru untuk membinasakan dirinya ke dalam api neraka. Maka tinggal mana yang mau kita pilih. Tentu setiap kita memilih agar kita keluar dari rumah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga para ulama menjelaskan pentingnya setiap kita ketika kita keluar dari rumah kita atau melaksanakan setiap aktivitas kita kaitkan dengan ketaatan kepada Allah. Bapak-bapak yang keluar dari rumah untuk mencari nafkah, niatkan, ya Allah, saya keluar dari rumah untuk mencari nafkah supaya saya bisa memberikan makan, minum kepada keluarga saya dari harta yang halal. Maka ini bernilai pahala. Ya. Maka kaitkan seluruh aktivitas kita dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu yatabayyanu laka annal insana la budda an ya'mala imma khairan aw syarran. Di dalam potongan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa memang manusia itu memiliki dua potensi. Potensi melakukan kebaikan atau potensi melakukan keburukan. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang menjual dirinya di pagi hari untuk membebaskan dirinya dari siksa api neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang seperti ini di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Kata Allah, ada sebagian dari manusia yang mengorbankan dirinya. Lihat, Allah menggunakan kalimat mengorbankan karena memang melakukan ketaatan butuh pengorbanan. Tidak ada kita melakukan kebaikan kecuali butuh mujahadah, butuh energi, butuh usaha. Maka Allah mengatakan ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya untuk meraih sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang inilah yang keluar dari rumahnya melakukan aktivitasnya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah al-hatsu 'ala tuhur al-hissi wal ma'nawi. Anjuran dari Nabi SAW untuk bersuci, baik itu yang sifatnya hissi, yang bisa kita pandang dengan panca indera kita, seperti kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, ataupun kebersihan ma'nawi. Yang dimaksud ma'nawi kemarin adalah kebersihan diri kita dari noda-noda kesyirikan. Jadi kan kemarin kita sudah jelaskan kan bahwa toharoh itu, kesucian itu ada dua maknanya. Toharo yang hissi, yang berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat, bersihkan baju kita dari kotoran, badan kita, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang keluar dari badan kita, itu namanya apa?
hissi. Ada yang maknawi. Maknawi itu membersihkan jiwa kita dari noda-noda kesyirikan. Ya, makanya Nabi mengatakan kemarin apa? At-tahuru syatrul iman. Bahwasanya toharo itu bagian daripada keimanan. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa iman itu sebagiannya adalah perintah, sebagiannya adalah larangan. Ya, kemarin kita jelaskan bahwa iman itu mengandung dua makna, perintah dan larangan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil adalah itsbatul mizan. Ketika Nabi SAW mengatakan walhamdulillah wa subhanallah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard, atau ketika Nabi mengatakan walhamdulillah tamla'ul mizan, lafaz alhamdulillah itu dapat mengisi timbangan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang berakidahkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwa timbangan itu benar-benar ada. Ini penting, Pak. Kalau kita berbicara tentang yaumul mizan, kita harus yakini bahwa timbangan itu apa? Ada. Bukan seperti sebagian orang mengatakan bahwa ini maksud dengan mizan di sini adalah nggak ada timbangan, ini adalah menunjukkan keadilan Allah. Nah, ini salah. Kita ketika meyakini bahwa amalan kita akan ditimbang, kita harus meyakini bahwa memang betul-betul ada timbangannya. Kenapa? Allah banyak menjelaskan ini di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Kata Allah, dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil nanti pada hari kiamat. Kita tidak boleh memalingkan makna timbangan dengan makna yang lain. Oh, maksud timbangan itu adalah apa? Keadilan misalkan. Enggak boleh. Kita harus meyakini timbangan yang betul-betul timbangan. Adapun bentuk timbangannya seperti apa, besarnya seperti apa, wallahu taala a'lam. Sebagaimana ketika kita membahas arasy-Nya Allah, kita harus beriman bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Bagaimana arasy-Nya Allah, wallahu taala a'lam. Yang penting kita imani bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Sebagaimana perkara mizan, timbangan. Kita harus tahu ketika Allah mengatakan mizan itu, timbangan itu ada dua. Timbangan ada dua telinga, ada timbangan kebaikan, ada timbangan keburukan. Yang sudah kita imani bentuknya seperti apa, wallahu taala a'lam. Kecuali ada dalil yang menjelaskan secara detail tentang bentuk timbangan dan kita imani. Itu satu. Allah juga mengatakan fa amma man thaqulat mawazinu. Ya. Allah juga mengatakan kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, mudah diucapkan oleh lisan, tsaqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita harus yakini bahwa Allah memiliki apa? Timbangan. Nah, ini kan jadi pertanyaan, apakah timbangan itu maknawi atau hissi? Apakah timbangan itu betul-betul timbangan, atau tadi timbangan itu mungkin memiliki makna yang lain? Maka kita meyakini bahwasanya pendapat yang paling kuat, bahwasanya pendapat tentang timbangan adalah hissi, bahwa timbangan itu betul-betul apa? Ada. Nabi mengatakan lahu kifatan, memiliki dua apa? Dua telinga ya namanya ya, dua telinga. Tuzanu bihil a'mal as-shalihah was-sayyi'ah, bahwa timbangan kita akan ditimbang antara amal kebaikan dan amal keburukan. Nah, pertanyaan kembali, Ustadz, kalau sesuatu yang ditimbang itu kan berarti sesuatu yang apa? Berbentuk. Ya? Kita mau timbang buku dengan air minum misalkan, atau dengan botol, kan harus apa? Berbentuk. Pertanyaannya, Ustaz, apakah amal soleh kita berbentuk atau tidak? Gitu kan? Maka wal jawabu an kulli hada sahl. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, pertanyaan seperti ini mudah untuk dijawab. Kata beliau, annallaha azza wa jalla qadirun ala an yaj'al al-a'mal ajsaman wal ma'ani ajsaman. Kita harus meyakini bahwa Allah itu maha kuasa menjadikan amal soleh itu menjadi sesuatu yang berbentuk. Artinya bagi Allah sangat mudah. Mungkin sekarang kita menyangka amalan itu kan sesuatu yang tidak berbentuk. Gimana nanti sesuatu yang tidak berbentuk itu akan ditimbang? Tapi ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah memiliki kemampuan. Amal yang tidak bisa kita bayangkan tadi bisa Allah jadikan sebagai bentuk yang berbentuk dan Allah timbang. Ya? Kenapa ini harus kita yakini? Karena ada banyak dalil yang menjelaskan tentang hal seperti ini. Contoh misalkan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa suratul Baqarah dan surat Al-Imran yang kita baca nanti akan datang pada hari kiamat, dan
keduanya berbentuk menjadi seperti awan yang akan menaungi para pembacanya. Artinya apa? Mudah bagi Allah menjadikan bacaan surat Al-Imran, Al-Baqarah menjadi sesuatu yang bentuknya apa? Awan. Hadisnya sahih. Kita ambil contoh lagi. Bukankah Allah pernah menyebutkan bahwasanya kematian nanti akan datang pada hari kiamat dalam bentuk seekor domba? Ya kan? Dia datang kepada surga dan neraka, kemudian disembelih, kemudian ya ahlal jannah khuludun la mauta, wahai penduduk surga tidak ada lagi kematian, kalian akan kekal di sini, wahai penduduk neraka khuludun la mauta. Artinya apa? Allah menjadikan apa tadi? Kematian bentuknya seperti apa? Domba. Artinya sangat mudah bagi Allah menjadikan amal kebaikan dan keburukan dibentuk menjadi apa? Bentuk. Dan itu harus kita yakini. Mau gimana bentuknya? Wallahu ta'ala alam. Yang pasti harus kita yakini bahwa apa? Setiap amal kebaikan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu? Jadi tidak boleh kita palingkan makna timbangan ini dengan makna yang lain. Sebagaimana ketika kita berbicara tentang asma dan sifat Allah, ya, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki jari jemari, maka kita yakini bahwa Allah betul-betul memiliki tangan, Allah memiliki mata, tapi tangan dan matanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak boleh kita palingkan makna tangan menjadi kekuasaan misalkan, ya, dan makna-makna yang lainnya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di sini juga ada keutamaan menggabungkan antara perkataan subhanallah walhamdulillah. Bahwasanya subhanallah walhamdulillah ini dapat mengisi apa? Langit dan bumi. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, Nabi mengatakan anna sholata nurun, bahwasanya salat itu adalah cahaya. Namun sudah kita jelaskan kemarin, salat yang seperti apa yang bisa menjadikan cahaya, bahwa salat yang khusyuk, salat yang disesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan salat yang dilakukan hanya sebatas menggugurkan rutinitas ataupun kewajiban. Nah, kemudian di sini juga faidah yang bisa kita ambil adalah al-hathu 'ala shadaqah. Ya, anjuran tentang perintah sedekah, bahwa sedekah itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Kalau memang ada iman di dalam hati kita, buktinya adalah dibuktikan dalam bentuk sedekah. Karena harta itu sesuatu yang kita cintai. Ketika sesuatu yang kita cintai kita relakan, kita keluarkan, itu menunjukkan bukti keimanan kita bahwa apa yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah al-hathu 'ala sabr. Perintah agar kita senantiasa bersabar, ya, dan sabar itu butuh perjuangan. Makanya Nabi mengatakan was-sabru diyaun. Sabar itu sinar yang panas. Sampai menjadi sebuah sinar itu butuh perjuangan, butuh usaha. Kemudian juga di sini jelaskan tentang keutamaan orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an akan menjadi hujjah lana, akan menjadi penolong bagi kita ketika kita gunakan Al-Qur'an dengan melaksanakan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan menjauhi apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kemudian an yuhasibal insanu nafsahu hal amila bil Qur'an fayakunu hujjatan lahu amla. Ini juga pelajaran penting bagi kita agar setiap kita mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah, apakah Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah bagi kita atau justru sebaliknya, naudzubillah, Al-Qur'an itu akan menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir, ya, dijelaskan di sini tentang keutamaan seseorang yang keluar dari rumahnya melaksanakan perintah Allah di dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari siksa api neraka, maka ini merupakan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, maka walillahil hamd, kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-23 dari syarah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nanti mungkin akan kita tambahkan dari buku yang antum pegang insyaallah taala. Namun nanti kita bahas secara singkat saja karena di situ antum juga bisa baca, ya, yang berbahasa Indonesia. Kemudian nanti langsung kita masuk kepada hadis yang ke-24, hadis yang cukup panjang dan ini juga hadis yang sangat agung yang akan memberikan banyak pelajaran kepada kita, ya. Jadi ini juga menunjukkan luar biasanya hadis Nabi, Pak. Ya. Hadis Nabi itu kalau kita bahas sebetulnya tidak bisa 1-2 pertemuan itu bahas.
Ya, tadi saja sebetulnya kalau kita bahas tentang Al-Quran itu dijelaskan secara detail bagaimana pemahaman Asy'ariyah, Mu'tazilah, bagaimana cara membantahnya, itu panjang. Tentu kita tidak bahas di kesempatan kali ini. Artinya ini menunjukkan kepada kita akan mu'jizat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah, beliau punya namanya kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar. Beliau mengumpulkan hadis-hadis pendek, ya, yang termasuk hadis-hadis Jawami'ul Kalimnya Nabi, tapi luar biasa penjelasannya. Ya, luar biasa penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita jelaskan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri yang menyampaikan dan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Karena yang utama adalah kita berilmu, kemudian kita beramal. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Atau ada sesuatu yang mungkin kurang jelas yang ingin ditabayunkan? Tafadhal.